Terima kasih Dr. Cut Arya Arina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin saya untuk bisa screen sharing. Eh, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Prodi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Departemen Neurologi USU ya, dan juga tentunya kepada pada siang hari ini sesuai arahan dari KPS Neurologi FK USU, saya akan mencoba untuk membawakan materi mengenai tata laksana stroke iskemik akut ya. Jadi sebagai pendahuluan, saya kira ini adalah hal yang sudah sama-sama kita ketahui bersama ya, bahwa stroke adalah masalah kesehatan utama di dunia dan juga di negara kita Indonesia. Diperkirakan sebanyak 17 juta pasien stroke setiap tahunnya ya, pasien stroke baru, dan angka kematian yang diakibatkan stroke adalah 17 juta jiwa, 7 juta jiwa, mohon maaf, per tahun ya. Dan stroke adalah penyebab nomor satu kematian pada usia dewasa, khususnya di negara-negara besar ya, negara-negara yang masuk dalam lower middle income countries ya, China, India, Rusia, Brasil, dan Indonesia. Dan memang 80% dari kejadian stroke ini terjadi di negara yang sedang berkembang, di developing countries ya, khususnya di low and middle income countries. Dan diperkirakan dalam 30 tahun ke depan, angka kejadian stroke akan berlipat 2 kali ya, jika masih mengikuti laju pertumbuhan dari kejadian stroke seperti saat ini. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka kejadian stroke yang cukup tinggi ya di dunia, dan masalah stroke ini semakin lama semakin mengemuka ya, mengingat prevalensinya dalam berbagai data riset kesehatan dari Kementerian Kesehatan semakin meningkat ya dalam 5 tahun, bahkan peningkatannya mencapai 56%. Kemudian dari kejadian stroke yang ada di Indonesia memang sebagian besar adalah stroke iskemik ya, sekitar 70-80% ya. Nah, inilah mengapa kita nanti akan memfokuskan pembahasan kita mengenai stroke iskemik. Dan dari pasien-pasien stroke yang berobat ya, hanya sekitar 40% yang rutin datang ke dokter, dan sisanya 60% itu tidak kontrol teratur. Ya, jadi bisa dibayangkan ya, sudah pernah kena stroke, tidak kontrol teratur, potensi untuk terjadinya stroke berulang menjadi sangat tinggi. Kemudian pada usia lanjut yang terkena stroke ya, jadi pasien-pasien geriatri yang terkena stroke, 63,7%-nya kemudian tidak lagi dapat hidup mandiri, jadi harus dibantu ya dalam melakukan aktivitas sehari-hari, activity daily living. Dan berdasarkan data ekonomi, stroke ini juga merupakan salah satu penyakit yang termasuk penyakit katastrofik yang menghabiskan dana cukup besar dari jaminan kesehatan nasional. Nah, berikut ini adalah data angka kematian stroke ya di Indonesia. Dia masih menjadi penyebab utama kematian dibandingkan dengan jantung, diabetes, dan hipertensi. Nah, mengapa angka kematian dan kecacatan stroke demikian tinggi? Ya, salah satu alasannya diperkirakan ya, dan bahkan juga sudah dibuktikan dari berbagai studi bahwa banyak dokter dan bahkan mungkin neurologis yang juga kurang memahami bahwa stroke ini adalah kondisi emergensi di mana time is brain ini berlaku. Jadi setiap kali kita terlambat dalam hitungan detik ya, maka akan ada kehilangan 32.000 neuron ya. Kalau kita terlambat saja 1 jam ya, atau pasien datang terlambat 1 jam, maka ada 120 juta neuron yang mengalami kematian. Dan ketika terjadi complete stroke ya, ketika terjadi kondisi yang irreversible, ada 1,2 miliar neuron yang mengalami kerusakan atau kematian. Jadi semakin lama stroke tidak ditangani ya, maka kemungkinan besar akan terjadi kematian ya, atau minimal terjadi kerusakan neurologis yang permanen yang mengakibatkan kecacatan.
Karena itu tata laksana yang cepat ini diperlukan dalam stroke ya. Dan ini mungkin gambar ini sudah cukup akrab dengan kita semua bahwa inilah yang terjadi ketika muncul sumbatan di otak ya. Akan ada daerah yang disebut infakor, sekelilingnya ada daerah penumbra, dan daerah penumbra inilah yang sesungguhnya menjadi target dari tata laksana stroke akut. Dan tata laksananya adalah dengan tindakan revaskularisasi atau reperfusi. Nah, ini saya kira tata laksana yang sudah dikerjakan juga oleh teman-teman di USU ya. Medical treatment bisa dengan trombolisis intravena ya untuk membuka sumbatan ini. Kemudian bisa juga dengan cara intervensi ya, bisa dengan trombektomi mekanik atau dengan trombolisis secara intraarteri. Nah, berikut adalah panduan dari American Heart dan American Stroke Association tahun 2019 ya tentang bagaimana kita menata laksana stroke iskemik di fase akut ya. Nah, yang paling penting yang pertama adalah mengingat kita ada di rumah sakit ya, dan salah satu visi misi rumah sakit pendidikan adalah memberikan pengabdian kepada masyarakat ya. Jadi salah satu hal yang harus kita kerjakan adalah membangun emergency management system ya. Jadi regional system untuk pelayanan stroke ini harus dikembangkan. Saya kira teman-teman di Medan sudah mulai membangun ya. Saya lihat beberapa kali Produksi Medan ini mengadakan kegiatan ya bersama pemerintah daerah, dan saya kira itu sangat baik ya, perlu kita apresiasi dan bahkan perlu kita dukung ya, mengingat emergency management system ini sangat penting untuk bisa memastikan bahwa ketersediaan layanan stroke di daerah kita itu memadai dari sisi fasilitas, tenaga dan sebagainya. Kemudian proses transportasi pasien kalau seandainya terkena stroke ya, itu bisa dilakukan secara cepat. Nah, kemudian yang kedua, ada aspek hospital stroke team ya. Jadi harus dibangun tim stroke di rumah sakit ya. Jadi direkomendasikan bahwa sistem stroke ini harus bisa dikembangkan ya, sehingga pasien-pasien yang eligible yang bisa diberikan fibrinolitik ya atau trombektomi ini bisa dilakukan secepat-cepatnya ya. Kemudian rekomendasi yang lain adalah dalam hal diagnostik, ya, imaging kepala dan leher, ya. Jadi pasien-pasien stroke iskemik akut ini harus segera dilakukan emergency brain imaging, ya, dengan non contrast CT. Ini yang lebih efektif, lebih cepat, ya, untuk mengeksklud perdarahan intracerebral sebelum dilakukan pemberian trombolisis. Atau kalau seandainya pasiennya onsetnya tidak jelas ya, atau wake up stroke ya, atau onsetnya di atas 4,5 jam, maka dianjurkan juga selain CT scan plain, CT scan polos ya yang non kontras tadi, ditambahkan juga CT angiografi ya dan CT perfusi atau MR angiografi MRA ya dengan DWI ya untuk melihat seberapa luas kerusakan yang terjadi di otak. Ya, jadi bisa kita kalkulasi luasnya daerah penumbra, luasnya daerah infakor, sehingga bisa diputuskan apakah pasien ini masih eligible atau tidak untuk dilakukan tindakan rekanalisasi dengan trombektomi. Kemudian rekomendasi dari guideline juga terkait telemedicine. Nah, ini menarik ya, saya kira teman-teman PPD sekarang sudah banyak yang generasi milenial ya yang memanfaatkan teknologi ya, teknologi informasi. Nah, ini ternyata diadopsi dalam rekomendasi guideline yang terbaru. Untuk pasien-pasien yang ada di rumah sakit di mana ekspertis radiologinya kurang memadai atau katakanlah tidak ada spesialis radiologi ya, maka bisa dilakukan teleradiologi. Ya, jadi teleradiologi misalkan teman-teman praktek di rumah sakit tipe C misalkan di daerah ya, kemudian ragu-ragu ini struknya apakah ada komponen perdarahan atau tidak, ini boleh berkonsultasi dengan senior yang ada di rumah sakit tipe A atau rumah sakit di kota besar ya, menggunakan fasilitas teleradiologi ya, bisa macam-macam, bisa lewat email ya, bisa lewat WA dan sebagainya untuk memastikan bahwa pasien ini terindikasi atau tidak ya untuk dilakukan trombolisis. Jadi diberikan jalan untuk telemedicine. Kemudian rekomendasi yang lain adalah alteplase. Nah, ini adalah
trombolisis ya, IV trombolisis. Jadi pada pasien-pasien yang masuk untuk kriteria alteplase, maka benefit dari terapi tersebut bersifat time dependent. Semakin cepat diberikan, semakin baik. Jadi artinya kita tidak boleh mendelay. Pasien datang ke IGD, onset masih setengah jam, jangan kita santai-santai karena 4,5 jam masih lama gitu ya. Harus cepat-cepatnya karena manfaat dari trombolisis itu bersifat time dependent. Dan dosis yang diberikan, yang direkomendasikan adalah 0,9 mg per kilogram berat badan ya. Maksimum dosnya 90 mg dalam 60 menit ya. Inisial dosnya 10% diberikan bolus 1 menit ya. Nah, ini rekomendasinya 1A jika dilakukan dalam 3 jam. Sekarang bisa di-extend sampai 4,5 jam, tapi yang sampai 4,5 jam itu rekomendasinya kelas 1B ya. Nah, kemudian trombektomi mekanik. Ini juga rekomendasi dari guideline. Jadi pasien-pasien yang eligible untuk dilakukan trombolisis intravena, ya itu kerjakan dulu trombolisis intravena sebelum dilakukan trombektomi, ya. Jadi jangan mentang-mentang ini large vessel occlusion langsung aja trombektomi, tidak. Tapi kalau memang dia masih dalam window period, ya, atau mungkin masih memenuhi kriteria alteplase atau trombolisis, maka berikan trombolisis intravena dulu, ya. Nah, ini adalah kriteria pasien yang mendapatkan trombektomi ya. Jadi kondisi awal pasien ini harus baik ya. Jadi kondisi dasar sebelum sakit itu modified Rankin score-nya antara 0 sampai 1. Jadi artinya pasien masih aktivitas, masih kerja ya. Kemudian sumbatannya disebabkan karena sumbatan pada pembuluh darah besar di arteri cerebri media, segmen M1 atau karotis interna. Ya, usia di atas 18 tahun, skor NISS lebih besar sama dengan 6, aspek skor lebih besar sama dengan 6, dan treatment bisa dilakukan dalam 6 jam onset ya. Jadi mulai puncture ya, puncture-nya itu harus dilakukan dalam 6 jam onset ya. Nah, memang sekarang bisa di-extend hingga 16 jam bahkan 24 jam, tapi harus memenuhi kriteria tambahan ya, sesuai dengan studi yang meng-extend trombektomi, studi Down dan Davis III ya. Dan dianjurkan untuk menggunakan stent retriever ya. Nah, kemudian rekomendasi lain dari guideline adalah jangan berhenti sampai rekanalisasi. Jangan berhenti sampai trombolisis atau trombektomi. Pikirkan juga pemberian antiplatelet pasca tindakan rekanalisasi. Ya. Dan yang direkomendasikan di fase akut adalah pemberian aspirin. Aspirin ya dalam 24 sampai 48 jam. Ya. Nah, sementara kalau pasiennya struknya ringan, ya, itu bisa kita berikan antiplatelet double. DAPT, dual antiplatelet terapi, aspirin dan clopidogrel dalam 24 jam pertama, ya bisa dilanjutkan sampai 21 hari kalau kita mengacu pada chance trial, atau bisa sampai 90 hari jika mengikuti point trial ya dari Amerika, Eropa, dan Australia. Ya. Baik, nah, kemudian yang lain yang juga direkomendasikan adalah stroke unit ya. Stroke unit ini level of evidence-nya pada guideline yang terbaru adalah 1A ya. Nah, saya kira teman-teman di USU juga sudah cukup akrab ya dengan perawatan pasien di stroke unit ya. Jadi stroke unit itu tidak dibuat mengada-ada, bukan untuk gaya-gayaan saja karena ada ICU ya, ada katakanlah unit luka bakar ya. Nah, kemudian kita bikin stroke unit, tidak ya. Memang sudah cukup banyak penelitian ya yang menyatakan bahwa stroke unit yang sesuai dengan definisi, jadi daerah khusus di rumah sakit yang terintegrasi pelayanannya oleh berbagai disiplin, ada perawat, ada ahli gizi, ada terapis ya, ada spesialis saraf ya, kemudian spesialis lain yang terkait. Nah, ini memiliki dampak positif untuk perawatan pasien stroke. Jadi level of evidence-nya tinggi ya. Kemudian yang berikutnya adalah rehabilitasi atau neurorestorasi. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, khususnya terapi rekanalisasi ya. Yang pertama adalah trombolisis intravena. Nah, ini kita sudah lihat ya bahwa penelitian tentang trombolisis ini sudah cukup lama ya. Yang pertama tahun 95 yang menjadi landmark trial, dipublish di New England Journal of Medicine ya, bahwa trombolisis dalam 3 jam itu dampaknya positif untuk pasien stroke iskemik.
Kemudian di Eropa, Werner Hake dan kawan-kawan ya melakukan studi yang disebut ICAS-3. Ini mengextend pemberian trombolisis hingga 4,5 jam. Jadi golden period-nya diperpanjang ya. Nah, ini adalah meta-analisis dari Hake dan kawan-kawan yang menunjukkan bahwa tadi pemberian trombolisis bersifat time dependent. Ya, semakin cepat semakin baik. Ya, kita lihat di sini trombolisis dalam 90 menit, number needed rate-nya 3,5. Dalam 3 jam NNT-nya 7. Dalam 3 sampai 4,5 jam NNT-nya 14. Semakin kecil NNT artinya semakin baik. Number needed rate menggambarkan obat ini diberikan, ya butuh berapa pasien untuk mendapatkan outcome yang positif. Outcome positif didefinisikan sebagai MRS 0 sampai 1. Jadi artinya pasiennya kembali independen, ya. Kembali bisa jalan, bisa kerja lagi, ya. Nah, obat yang paling mujarab ya NNT-nya 1. Jadi setiap kali dikasih pasien akan sembuh, ya. Rasanya tidak ada obat yang seperti itu, bahkan antibiotik sekalipun tidak ada yang NNT-nya 1, ya. Jadi NNT 3,5 ini sudah sangat luar biasa. Ya. Kalau kita bandingkan pemberian trombolisis pada pasien STEMI, itu NNT-nya kecil, ya. NNT-nya dalam tanda kutip ya efeknya kecil atau NNT-nya tinggi, ya. Jadi 1 dari 43 ya untuk menyelamatkan pasien kalau diberikan dalam 6 jam. 1 dari 63, NNT-nya 63 kalau diberikan dalam 12 jam, ya. Dan bahkan 1 dalam 200 ya. Jadi NNT-nya 200 jika diberikan dalam 24 jam. Jadi dampak pemberian trombolisis pada stroke itu jauh lebih efektif dibandingkan trombolisis pada kasus jantung, ya. Nah, karena itu tidak heran ya, saat ini seluruh guideline memasukkan pemberian trombolisis sebagai standar treatment untuk pasien stroke ya, level of evidence-nya 1A ya, baik di European Stroke Organization guideline, kemudian AHA guideline yang terbaru 2019 ya, serta guideline dari NHS ya, ini dari negara-negara Commonwealth ya, NICE guideline. Dan juga PNPK kita, PNPK tahun 2009, PNPK tentang stroke juga mengatakan bahwa level of evidence-nya tinggi pemberian trombolisis ini. Nah, ini berikut adalah rekomendasi eligibilitas untuk pemberian alteplase pada pasien stroke iskemik ya. Jadi kalau bisa dalam 3 jam ya, kemudian usianya ya di atas 18 tahun, kurang dari 80 tahun ya. Pada kasus stroke yang berat ya, severe stroke ya, ini bisa diberikan ya dalam 3 jam onset, meskipun memang ada risiko transformasi perdarahan ya, tetapi tetap direkomendasikan untuk diberikan. Kemudian harus diberikan secepatnya, urgency. Jadi teman-teman ketika di emergency harus punya sense of urgency ya. Jadi harus diberikan as quickly as possible ya. Lalu harus dilakukan CT scan sebelumnya, dan pada kasus-kasus yang diberikan antiplatelet sebelumnya ya, no problem ya, nggak ada masalah meskipun pasiennya dalam kondisi minum clopidogrel atau aspirin atau bahkan double antiplatelet, itu oke, tetap bisa diberikan ya. Nah, kemudian ini adalah cara pemberian. Jadi tadi infusnya 0,9 mg per kilogram berat badan. Pasca pemberian pasien dirawat di ICU atau stroke unit ya. Kemudian jika pasien muncul gejala-gejala tanda TIK meningkat, segera CT scan ya. Kemudian lakukan pengukuran tekanan darah ya, dan pemeriksaan neurologis setiap 15 menit dalam 2 jam pertama pasca pemberian alteplase ya. Kemudian setelah itu setiap 30 menit ya, selama 6 jam ya. Kemudian sisanya 16 jam terakhir ya, itu kita periksa setiap jam ya, setiap 60 menit. Kemudian kalau seandainya tekanan darahnya tinggi, sistolik di atas 180, diastolik di atas 105, maka harus diberikan obat-obatan antihipertensi, tunda pemberian NGT, pemasangan indwelling bladder catheter ya, kateter poli ya, atau kateter intraarteri ya, pasca pemberian alteplase, paling tidak 24 jam ya. Jadi kalau bisa pemasangan NGT kateter itu dilakukan sebelum pemberian alteplase, jangan sesudahnya ya. Dan kemudian jika memungkinkan ya, lakukan CT scan evaluasi 24 jam setelah alteplase. Tapi ini tidak wajib ya, karena resource yang diperlukan dananya cukup besar ya. Nah, bagaimana dengan
tata laksana endovaskular ya. Nah, ini cerita tentang sejarah dulu. Jadi sebenarnya endovascular treatment ya atau terapi neurointervensi pada stroke ini sudah dimulai cukup lama ya. Dimulai dengan pemberian trombolisis intraarteri pada pasien-pasien dengan vertebrobasilar occlusion, jadi stroke di batang otak ya. Nah, ini outcome-nya cukup baik ya. Ini dipublish di jurnal Stroke tahun 1988 ya. Ini yang pertama kali. Kemudian studi yang cukup besar dari Del Goppo ya dan kawan-kawan, PROACT trial ya, ini didesain tidak hanya sekedar mengumpulkan kasus, tapi memang didesain sebagai suatu RCT menunjukkan bahwa pemberian intraarterial urokinase ya ini bermanfaat ya untuk pasien-pasien stroke ya, onsetnya 6 jam, dalam 6 jam. Jadi Del Goppo ini salah satu investigator untuk NIMS-TPA trial. Kebetulan beliau juga guru saya di program Master of Stroke ya. Beliau salah satu investigator di di NIMS trial yang merekomendasikan pemberian alteplase tahun 95 itu yang tadi publish di jurnal New England Medicine ya. Kemudian beliau juga 3 tahun kemudian mempublish studi mengenai intraarterial thrombolysis ya. Karena itu tidak heran sejak 2007 sebenarnya trombolisis intraarteri sudah masuk ya dalam rekomendasi tata laksana stroke iskemik, onset kurang dari 6 jam ya. Nah, kemudian dimulailah perkembangan neurointervensi dengan penemuan device yang lebih canggih ya. Ada trombektomi mekanik dengan menggunakan Mercy ya. Nah, ini kemudian menggunakan penumbra ya. Nah, namun demikian ternyata studi menggunakan device yang baru tersebut hasilnya negatif ya. Jadi nggak superior bahkan dibandingkan dengan TPA, dengan intravenous thrombolysis, sehingga tidak direkomendasikan dalam guideline stroke iskemik tahun 2013 ya. Tapi perkembangan demikian cepat ya dari dalam hal teknologi, riset dan sebagainya, dikembangkan device stent retriever ya, kemudian dilakukan studi menggunakan stent retriever, ada 7 studi sekaligus ya di berbagai negara, berbeda-beda penelitinya ya, nggak sengaja ya, tapi kemudian hasilnya ternyata semuanya positif ya. Salah satunya ini Swift Prime Study ya, dipublish di NEJM 2015. Kemudian ini adalah Mr. Clean ya dari teman-teman di Belanda ini ya, dipublish di NEJM 2014 ya. Hasilnya semua positif sehingga tahun 2015 AHASA mengupdate guideline tahun 2013. Baru 2 tahun dibikin sudah diupdate ya. Diupdate dan kemudian memasukkan pemberian atau tindakan trombektomi mekanik sebagai terapi standar dengan level of evidence 1A langsung. Karena 7 RCT besar hasilnya semuanya positif ya. Dengan kriteria tadi yang sudah saya sebutkan di awal ya. Nah, kemudian teknologi semakin berkembang termasuk teknologi imaging. Tadi juga sudah saya singgung ya. MRI dengan DWI, perfusion imaging, kemudian CT perfusi ya. Ini bisa mengkalkulasi luasnya daerah penumbra, daerah infak ya. Nah, sehingga ini bisa memandu ya apakah pasiennya masih bisa dilakukan trombektomi atau tidak. Kalau luas infaknya sudah besar ya, sudah lebih dari 50% ya, sudah hampir sama dengan penumbranya, jadi penumbra yang tersisa cuma sedikit, maka tidak dianjurkan dilakukan trombektomi ya. Nah, kemudian akhirnya dipublish guideline tahun 2018 ya, dan memasukkan hasil penelitian Davis 3 dan Dawn trial ya, yang bisa memperpanjang golden period untuk trombektomi sampai 16 jam atau bahkan 24 jam untuk Dawn kriteria ya. Nah, ini kriteria tambahannya adalah harus ada CTA atau MRA ya.
Jadi pemeriksaan CT angiografi dan MR angiografi plus perfusi ya, yang menunjukkan bahwa volume infaknya masih sedikit ya. Kemudian kalau seandainya dilakukan lebih panjang lagi sampai 24 jam ya, jadi memang harus ada mismatch ya antara infak ya dengan daerah penumbra, dan kemudian dari CTA dan MRA ada oklusi di proksimal MCA atau karotis internal ya. Nah, jadi tata laksana stroke pas akut itu bisa lebih panjang golden period ya. Nah, saya kira itu yang sudah diadopsi saat ini ya, dan saya kira di Indonesia termasuk teman-teman di USU juga sudah rasanya sudah pernah melihat lah paling tidak ya tindakan-tindakan dan bahkan mengerjakan ya kalau trombolisis, kalau trombektomi rasanya sudah pernah lah ya. Karena di USU saya kira ada 2 neurointervensi ya saat ini ya, ada Dokter Iskandar ya, kemudian juga Dokter Yusuf ya. Jadi neurointervensi salah satu tugasnya adalah melakukan tindakan trombektomi. Jadi harus ready memang 24/7 ya untuk melakukan rekanalisasi pada pasien stroke. Nah, namun demikian data menunjukkan bahwa pasien-pasien yang bisa dilakukan tindakan rekanalisasi baik dengan trombolisis maupun trombektomi itu jumlahnya tidak banyak ya. Bahkan ada studi di negara maju yang menunjukkan bahwa angkanya cuma sekitar 5-10%. Jadi artinya 90% itu tidak bisa dilakukan ya. Penggunaan stem cell pada pasien-pasien stroke iskemik ya. Nah, kita coba lihat ya apa itu stem cell dan kira-kira apakah memang benar-benar berpotensi untuk diberikan pada pasien-pasien stroke iskemik akut ya. Nah, jadi tadi sudah saya singgung ya bahwa tidak semua pasien berkesempatan mendapatkan trombolisis atau trombektomi, akhirnya recovery-nya tidak sempurna ya, sehingga kemudian dipertimbangkan modalitas terapi yang lain dengan pemberian stem cell. Jadi apa itu stem cell? Nah, stem cell sebenarnya adalah sel yang menjadi dasar bagi terbentuknya sel dari seluruh organ dan jaringan di tubuh kita. Jadi jaringan tubuh kita atau sel-sel tubuh kita yang sangat terspesialisasi, sel neuron, ya, sel jantung, sel otot jantung, sel darah merah, ya, itu semua berasal dari satu sel yang sama, yaitu stem cell. Ya. Jadi stem cell ini sepanjang kehidupan kita, ya, itu kita bergantung pada stem cell untuk menggantikan jaringan yang rusak, ya, atau jaringan yang hilang ya setiap hari. Ya, misalkan kulit kita atau rambut kita ya atau darah itu kan punya usia ya, punya usia sendiri. Nah, stem cell yang diproduksi oleh tubuh kita lah yang kemudian menggantikan sel-sel yang rusak tadi ya. Namun demikian jumlah stem cell yang ada di tubuh kita pada orang dewasa itu sedikit ya dan tidak mencukupi ketika terjadi injury yang cukup drastis ya atau cukup berat ya pada pasien. Salah satu contohnya adalah stroke ya. Nah, karena itu mungkin ya akhirnya dengan pemikiran seperti itulah dipikirkan untuk dilakukan pemberian stem cell secara eksogen ya dari luar ya. Jadi stem cell endogennya tidak cukup. Nah, terdapat 3 tipe stem cell yang bisa diberikan ya. Jadi ada embryonic stem cell. Jadi dari sel embryonik ya, kemudian adult atau somatic stem cell ini berasal dari sel mesen. Contohnya adalah stem cell mesenkimal ya, atau stem cell yang spesifik memang sudah jadi stem cell khusus neuron ya, khusus jantung ya. Dan yang ketiga adalah induced pluripotent stem cell. Ini sel yang awalnya adalah sel yang spesifik ya, stem cell yang spesifik, tetapi direkayasa secara genetik ya, sehingga dia bisa bersifat sebagai stem cell embryo. Ya. Nah, jadi ini klasifikasi dari stem cell ya. Jadi ada embryonic stem cell ya,
Nah, ini embryonic stem cell dia bisa bersifat totipotent. Dia bisa berubah menjadi seluruh jaringan tubuh, ya. Mau jadi sel apapun bisa dia, itu totipotent, ya, atau pluripotent, bisa berubah menjadi banyak jenis sel, ya. Bisa jadi sel saraf, sel lemak, ya, sel darah, sel liver dan sebagainya. Atau multipotent, ya. Jadi sel embrionik ini, stem cell embrionik, dia bisa berubah menjadi berbagai jenis sel di tubuh kita, ya. Kemudian yang kedua tadi adalah eh, adult stem cell, ya. Jadi tisu spesifik stem cell, ya, contohnya adalah neural stem cell, ini stem cell khusus neuron, ya. Dia berubahnya menjadi sel neuron, astrosit atau oligodendrosit, ya. Ada juga yang induced pluripotent stem cell, dia awalnya tisu spesifik, ya. Dia spesialis, tadinya terspesialisasi menjadi sel tertentu, tapi dilakukan rekayasa genetik, dia berubah menjadi stem cell yang bersifat totipotent atau pluripotent, seperti sel embrionik, ya, seperti stem cell embrionik. Nah, yang sering digunakan dalam stroke adalah stem cell yang adult, ya, adult stem cell, khususnya stem cell mesenkimal. Kenapa tidak digunakan yang embrionik? Karena dia berpotensi menjadi cancer, ya, sangat tinggi potensi untuk menjadi cancer, karena bisa berubah bentuk menjadi sel apapun, ya. Jadi yang banyak digunakan justru adalah stem cell mesenkimal, ya. Stem cell mesenkimal ini sumbernya bisa dari bone marrow, ya, dari sumsum tulang, tapi pembuatannya ya punya isu etik, ya, jadi pasiennya harus diambil dulu dari sumsum tulangnya, ya, cukup nyeri lah buat pasien, ya. Atau dari sel lemak, ya, jaringan lemak, ya, bisa diambil dari pasien itu sendiri jaringan lemaknya, kemudian diolah di lab menjadi stem cell mesenkimal, ya. Atau dari dental pulp, ya, ini dari gigi bisa dibuat juga, ya, stem cell. Kita juga sedang mengembangkan ini di UI, ya, human dental pulp stem cell dari teman-teman FKG, ya. Atau bisa dari jaringan neonatus, ya, dari plasenta, dari amnion, ya, atau dari Wharton's jelly, ya. Nah, keuntungan dari mesenchymal stem cell, dia cara apa pembuatannya sudah cukup established, ya. Risiko terbentuknya tumor lebih rendah, sehingga lebih aman, ya, dan tidak ada masalah etika, ya. Kalau embryonic stem cell itu diambil dari bayi, dari janin, itu jelas kita punya masalah dengan etika, ya. Kemudian kalau dia stem cell yang tadi yang dilakukan rekayasa genetik, ya, induced pluripotent, nah itu juga eh, karena ada risiko tumor, ya, nah itu juga jelas bermasalah juga, ya, mengerikan juga lah kalau kita cobakan pada pasien, ya. Karena itu digunakanlah yang mesenchymal stem cell. Nah, cara kerja dari stem cell mesenchymal sampai dia berfungsi untuk menggantikan sel-sel yang rusak, ya. Yang pertama adalah dengan cara diferensiasi sel. Jadi ketika diimplantasi, dimasukkan, dia langsung berubah, ya, sesuai dengan lokasi tempat implantasinya. Jadi menggantikan sel yang rusak. Di otak ketika dia diimplantasi, dia menggantikan sel neuron yang sudah rusak. Jadi langsung berubah, ya, berdiferensiasi. Yang kedua adalah efek parakrit. Nah, efek parakrit ini bukan efek menggantikan sel, tapi dia ternyata stem cell tersebut dia bisa mensekresi faktor-faktor yang bisa membantu remodeling dari akson, membantu proses neurogenesis dan oligodendrogenesis, ya. Kemudian membantu angiogenesis, ya, mencegah terjadinya apoptosis, memiliki efek antiinflamasi, ya, dan kemudian bisa membantu memobilisasi stem cell endogen yang memang sudah ada, ya. Nah, ini efek parakrin namanya, ya, efek parakrin. Dan efek parakrin inilah yang kerjanya lebih cepat sebenarnya, teman-teman. Karena kalau untuk yang tadi yang pertama sel differentiation, oke lah dia berubah jadi sel baru, tapi sel baru ini kan ibaratnya sel yang masih benar-benar totally new, dia harus belajar lagi, harus dilatih lagi untuk bisa berfungsi, ya. Nah, karena itu efek parakrin lah yang sebenarnya paling terlihat, ya, pada saat awal, ya, beberapa hari, beberapa minggu setelah pemberian stem cell, ya, karena efek parakrinnya. Kemudian yang ketiga efek mitokondrial transfer. Jadi dia bisa membantu merestorasi respirasi aerobik, ya, dan fungsi mitokondria dari sel-sel yang sudah hampir mati, ya, atau bahkan sudah mengalami kematian akibat respirasi aerobik terganggu. Nah, dia bisa mentransmisi mitokondria. Jadi stem cell yang kita injeksikan, kita implantasikan,
mitokondria dikeluarkan lewat nanotube, kemudian menggantikan mitokondria dari sel yang hampir mengalami kerusakan. Ya, jadi ini 3 mekanisme kerja dari stem cell mesenchymal. Ya. Nah, ini adalah berbagai studi pada hewan coba ya untuk stem cell mesenchymal ya, untuk hewan coba stroke ya yang dijadikan stroke model ya. Nah, ini kita lihat ya sumbernya ada yang dari bone marrow, ada dari plasenta ya, ada dari jaringan lemak ya, kemudian jumlah sel yang diimplantasikan, kemudian pemberiannya lewat intraarteri ya, intravena atau langsung ya, intracerebral, implantasikan langsung ke otak ya. Nah, ini ternyata hasilnya cukup baik ya. Mereka bisa membantu regenerasi neuron, angiogenesis, kemudian pada saat imaging ulang mengurangi volume infak ya. Nah, karena efek yang positif kemudian dicobakan pada manusia ya. Nah, ini adalah clinical trial ya untuk pasien-pasien stroke ya. Jumlah kasusnya memang karena ini masih tahap awal, jumlah pasiennya memang tidak banyak ya. Ada yang hanya 5 pasien ya, ada yang 8 pasien, paling banyak 48 pasien ya. Rute pemberiannya kebanyakan intravena ya karena dianggap ini yang paling aman. Ada juga yang diimplantasikan intracerebral. Ya, dokter bedah yang mengerjakan bedah saraf ya. Ada yang secara intraarteri ya diberikan lewat kateter ya, sama kayak DSA, masukkan kemudian kateternya ke otak dan disuntikan stem cell ya. Nah, ini adalah dosisnya juga bervariasi ya antara puluhan ribu ya, 50.000 sel sampai dosis yang mencapai 100 juta sel ya. Timing pemberiannya juga bervariasi, ada yang di fase akut 7 hari ya, ada yang dalam 2 minggu, ada yang fase kronik 6 sampai 60 bulan ya. Dan hasilnya juga ternyata dari studi ini ya yang dilakukan ya pertama adalah safe ya. Jadi hasilnya dari sisi keamanan safe ya, tidak ada efek samping pada pasien meskipun pemberiannya diberikan intraarteri atau intravena, dan pada beberapa penelitian menunjukkan ada perbaikan dalam derajat fungsional dari pasien ya. Nah, mengingat variasi dari berbagai penelitian ya, saat ini memang kita masih memiliki tantangan dalam implementasi terapi sel mesenchymal ya pada pasien stroke dalam hal berapa sih dosis yang optimal ya, kemudian rute pemberian apakah intravena, intraarteri ya, intratekal lewat lubang fungsi ya, atau lewat operasi intracerebral. Nah, ini memang masih dalam proses penelitian hingga saat ini ya. Ini adalah keuntungan dan kerugian dari berbagai rute pemberian ya. Paling bagus memang langsung disuntikan intraparenkim, tetapi dia sangat invasif ya. Dan seringkali jaringan otak yang sehat juga ikut rusak ya karena tindakan implantasi intraparenkim. Yang paling mudah intravena ya, tetapi seringkali selnya itu tertahan di jaringan perifer ya, tertahan di jaringan perifer nggak nyampe ke otak ya, atau seringkali menyebabkan emboli paru ya karena lewat vena kemudian dialirkan ke paru ya kan, menyebabkan emboli paru ya. Pemberian intraarteri juga memiliki keuntungan ya dibandingkan intraparenkimal dia lebih low invasif ya, dan homing rate-nya cukup tinggi. Homing rate itu artinya jumlah sel yang benar-benar sampai ke jaringan otak gitu ya. Tapi kerugiannya adalah dia punya risiko untuk oklusi pembuluh darah kecil ya, karena kita suntikan sel apalagi kalau dalam jumlah besar dia bisa berisiko menyebabkan trombus ya di pembuluh darah kecil di otak ya. Nah, jadi dari data-data yang ada tadi ya dilakukan meta-analisis ya. Ini masih cukup baru publikasinya tahun 2020 dan ternyata memang meta-analisis menunjukkan bahwa pemberian stem cell ini ada penelitian yang bilang dia bermanfaat, ada yang enggak ya, tetapi secara keseluruhan cukup bermanfaat ya dalam memperbaiki modified Rankin scale yang ini dalam memperbaiki NIHSS dari pasien ya. Jadi derajat defisit neurologisnya mengalami perbaikan, kemudian
functional outcome-nya juga menjadi lebih baik. Ya. Kami di RSCM juga sudah dalam tahap melakukan uji klinis ya untuk pasien-pasien stroke ya dengan mesenchymal stem cell. Kita lakukan pada pasien yang akut, subakut, dan pasien kronik ya. Pemberiannya ada yang intravena, ada yang kita berikan intratekal ya lewat lumbal fungsi, ada yang intraarteri lewat DSA ya. Nah, khusus untuk pasien-pasien stroke akut ya, kita sudah ada sekitar 4 pasien yang kita kerjakan, dan pada stroke akut protokol kita berikan secara intraarteri 2 juta sel ya, dan intravena 26 juta sel ya, dikombinasi dengan neorestorasi. Dari 4 kasus ini sebenarnya kalau kita lihat trennya dalam hal perbaikan NIHSS, dalam perbaikan Bartel Index ya, dan kemudian modified ranking scale, ini semuanya positif ya. Bahkan ada yang MRS-nya dalam 3 bulan sudah 1 ya. Awalnya 4 ya, 4 itu artinya dia hampir totally dependent ya. Ini bisa 1, bisa aktivitas, bisa kerja lagi ya, bisa jalan ya, jadi bisa kembali normal ya. Jadi cukup menjanjikan ya. Dan dari sisi side effect ya untuk kasus-kasus yang kita kerjakan, alhamdulillah tidak ada yang mengakibatkan microvascular occlusion, tidak ada yang menyebabkan emboli ya. Karena memang secara intraarteri pemberian kita hanya 2 juta sel, itu cukup kecil ya. Kalau kita lihat di penelitian yang dilakukan secara intraarteri ya, dosisnya itu antara 50.000 sel ya, kita lihat di sini antara 50.000 sel sampai 25 juta sel ya secara intraarteri. Dan ini safe ya sampai 25 juta sel, tapi kita terus terang tidak berani sebanyak itu ya 25 juta sel. Jadi kita berikan di tengah-tengah ya, tidak sedikit 50.000 tetapi tidak sampai 25 juta, jadi kita berikan 2 juta sel. Dan hasilnya cukup safe ya, tidak ada efek samping, tidak ada oklusi pembuluh darah, dan secara klinis juga menunjukkan adanya perbaikan dalam hal penurunan defisit neurologis dan perbaikan outcome fungsional. Ya. Jadi saya kira ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu alternatif ya untuk diberikan pada pasien stroke akut ya. Kita mendefinisikan stroke akut ini yang onsetnya kurang dari 2 minggu. Sebenarnya sebagian besar definisi stroke akut itu kurang dari 1 minggu, tapi ada literatur yang mengatakan 2 minggu ya. Kenapa kita ambil yang 2 minggu? Karena memang untuk penyiapan stem cell-nya butuh waktu. Ya, ini kan stem cell mesenchymal, kita sumbernya dari plasenta ya, dari umbilical cord ya. Itu butuh proses pembuatan stem cell sendiri butuh 1 minggu. Ya, jadi artinya 8 ya, tetap aja sudah lewat fase akutnya ya. Jadi memang stem cell yang mesenchymal ini yang tes ini ya butuh waktu pembuatannya kurang lebih 1 minggu, sehingga dengan alasan itu kita menggunakan definisi stroke akut itu kurang dari 2 minggu ya. Baik, saya kira demikian Dr. Cut ya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dokter MK atas penjelasannya yang sangat menarik dan sangat jelas ya. Ini di kolom chat udah ada pertanyaan dari residen. Saya bacakan ya dok ya. Jadi tadi dokter menjelaskan bahwa pada pasien dengan oklusi pembuluh darah besar sebelum dilakukan mechanical thrombectomy tetap diberikan intravena trombolisis. Bagaimana dengan pasien dengan onset yang lebih dari 4,5 jam, apakah masih eligible untuk diberikan intravena trombolisis? Manfaat apa yang diharapkan dari pemberian intravena trombolisis sebelum tindakan mechanical thrombectomy pada pasien dengan onset lebih dari 4,5 jam? Itu mungkin dok. Ya, baik. Baik, Dr. Engki, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi dari guideline AHASA 2019 memang mengatakan bahwa jika pasien masih eligible untuk dilakukan trombosis intravena dan dia LVO, left vessel occlusion, maka sebelum dilakukan tindakan trombektomi, lakukan dulu tindakan
alteplase, pemberian trombolisis secara intravena. Ya, artinya apa? Artinya kalau dia eligible, maksudnya adalah kalau dia memang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dari trombolisis intravena. Salah satu kriteria inklusi dan eksklusinya adalah timing, ya. Onsetnya kurang dari 4,5 jam, ya. Jadi artinya kalau onsetnya masih kurang dari 4,5 jam, berikan IV trombolisis dulu, baru lanjut ke trombektomi. Tapi kalau sudah di atas 4,5 jam, tidak perlu dok, ya, karena itu sudah tidak eligible kan untuk pemberian trombolisis intravena. Jadi langsung siapkan saja trombektomi. Tidak perlu dilakukan trombolisis intravena kalau onsetnya sudah 4,5 jam. Ya, demikian Dr. Jud. Ya, terima kasih Dokter MK. Saya rasa cukup jelas ya Dokter Engki ya. Jadi kalau onsetnya sudah lebih dari 4,5 jam tidak perlu lagi dilakukan intravena trombolisis tadi. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dok. Dari Dokter Eva. Jadi bila onset stroke iskemik dijumpai gejala kejang untuk yang pertama kalinya, apakah trombolisis mutlak tidak dapat dilakukan? Itu pertanyaan pertama, Dok. Kemudian yang kedua, apabila pada pasien stroke iskemik akut juga dijumpai infak miokard akut, bagaimana pemberian trombolisis dilakukan? Itu dulu, Dok. Mungkin terima kasih. Baik dok ya. Untuk kejang saat ini dia bukan merupakan kontraindikasi mutlak ya, bukan merupakan kontraindikasi mutlak untuk pemberian alteplase. Jadi kontraindikasi relatif dok. Jadi artinya ya kita pastikan dulu etiologi kejangnya. Kalau memang dia bukan disebabkan karena gangguan non-vaskular ya, maka bisa kita berikan alteplase. Misalkan kita CT scan, tapi CT scan-nya dengan kontras ya, kita tidak dapatkan gambaran infeksi, gambaran tumor ya, kita bisa berikan alteplase. Jadi dia bukan merupakan kontraindikasi mutlak. Dulu sebelum guideline yang 2018 memang dia dijadikan kontraindikasi ya, karena memang saat itu mungkin alur untuk tata laksana stroke di emergensi masih belum secepat sekarang, sehingga ketika ketemu kasus kejang ya dianggap bahwa ini kasusnya bukan karena stroke, karena jarang stroke itu manifestasi kejang, sehingga langsung dieksklud. Tetapi sekarang tidak dieksklud dok ya, bukan merupakan kontraindikasi mutlak. Kemudian terkait stroke bersama dengan infak miokard ya dok ya, jadi kalau memang stroke iskemik bersama dengan infak miokard, saya kira prinsipnya adalah kita dahulukan dulu kondisi yang lebih mengancam nyawa dok ya, itu prinsipnya ya. Jadi kita ikut dulu dengan teman-teman dari kardio ya, dan teman-teman dari bagian jantung. Kalau seandainya mereka akan melakukan tindakan trombolisis ya, sebenarnya trombolisis pada jantung yaitu sama dengan kita ya, cuma bedanya dia menggunakan streptokinase yang banyak tersedia ya. Sementara streptokinase kan memang risiko perdarahannya lebih tinggi di otak. Ya kita tawarkan untuk digunakan alteplase dok. Karena alteplase sebenarnya lebih efektif dibandingkan streptokinase untuk kasus-kasus infak miokard ya. Jadi kalau bisa diberikan alteplase sekalian untuk dua-duanya dok, untuk jantung juga dan juga untuk otak, dan lebih aman untuk otak ya. Kalau teman-teman kardio ingin melakukan PCI misalkan ya silakan kerjakan PCI ya untuk tata laksana emergensinya ya. Atau kalau seandainya stroke yang dijumpai stroke hemoragik ya, tetapi harus dilakukan tindakan trombolisis misalkan karena MCI. Ya, kita juga sarankan kerjakan aja dulu ya MCI-nya ya. Karena kalau tidak dikerjakan pasien langsung sudden death ya, meninggalnya cepat. Sementara kalau perdarahan otak itu kita masih butuh waktu lah ya, masih ada waktu untuk dilakukan dekompresi dan sebagainya. Ya. Iya, terima kasih dok. Gimana dokter Eva? Saya rasa jelas sekali ya apa yang sudah diterangkan oleh dokter MK barusan. Sekarang kita mungkin residen yang secara offline, silakan yang di ruang pertemuan boleh. Terima kasih dokter. Dengan Dayu dokter. Iya, silakan Dayu.
Terima kasih dokter. Dokter Muhammad Kurniawan izin bertanya dok, yang ingin saya tanyakan ini dok terkait neuroprotektan dok. Adakah atau sudah adakah neuroprotektan yang sudah established digunakan dok untuk tata laksana di kasus stroke iskemik khususnya dok? Terima kasih dokter. Iya, baik. Terima kasih Dokter Dayu. Ya, jadi neuroprotektan memang masih menjadi isu dan pertanyaan ya sejak dulu, sejak zaman saya PPDS, bahkan sejak sebelum itu ya. Tetapi sebenarnya sejak 2011 ya, ketika ICTUS trial dipublish ya, studi tentang citicoline ya, lab trial di Spanyol dan Portugal yang hasilnya ternyata sama saja ya. Tidak ada perbedaan antara placebo dengan pasien yang diberikan citicoline. Sejak itu sebenarnya neuroprotektan sudah mulai kalah angin lah istilahnya ya. Jadi sudah mulai ya artinya sudah mulai banyak yang ya nggak bertanya lagi lah tentang manfaatnya. Apalagi sejak era BPJS ya, di mana obat benar-benar terstandarisasi lewat formularium nasional yang kriterianya harus ada evidence base yang cukup baik ya untuk masuk dalam formularium. Nah sejak itu kita juga mungkin teman-teman PPDS sejak era BPJS semakin jarang menggunakan neuroprotektan ya. Dan memang hingga saat ini guideline dari berbagai negara untuk guideline stroke ya terkait neuroprotektan tidak ada satupun yang merekomendasikan pemberian neuroprotektan ya karena dianggap hasilnya sama dengan placebo dok ya. Jadi terlepas dari berbagai mekanisme yang ditawarkan ya, stabilisasi membran ya, perbaikan tawar darah otak ya, kemudian mengurangi antiinflamasi ya. Sebenarnya efek itu juga bisa didapatkan dari obat-obatan standar ya. Misalkan statin ya. Statin itu juga selain efek mengurangi kolesterol juga dia punya efek pleiotropik ya, efek yang lain antiinflamasi ya, kemudian memperbaiki proses aterosklerosis di pembuluh darah ya, jadi cukup banyak efek-efek yang dalam tanda kutip juga bisa bersifat sebagai neuroprotektan ya. Atau obat-obat seperti silostazol, antiplatelet itu juga punya efek pleiotropik, efek lain di luar efek antiplatelet yang memiliki dampak neuroproteksi. Atau katakanlah tindakan sederhana yang kita lakukan, elevasi kepala 30 derajat ya, pemberian oksigen, itu juga punya efek neuroproteksi, mencegah kerusakan neuron lebih lanjut ya. Jadi artinya neuroproteksi bisa dilakukan dengan non farmakologis maupun farmakologis, baik dengan obat standar maupun obat yang diklaim sebagai neuroprotektor. Ya, demikian dokter. Ya, terima kasih dok. Ini ada yang menarik di kolom chat. Jadi pertanyaan dari Dr. Eka. Dr. Eka menanyakan mengenai stem cell untuk terapi stroke. Apakah saat ini di Indonesia masih terbatas pada stroke akut saja? Terus kira-kira berapa hari onset maksimal untuk dilakukan stem cell tersebut? Itu dulu dok. Terima kasih. Ya, baik dok. Terkait stem cell ya, mungkin saya sekaligus pertanyaan Dr. Fitri ya. Jadi untuk stem cell ini, tadi saya coba tampilkan studinya tidak hanya dilakukan pada pasien stroke akut, tapi juga subakut dan kronik ya, kalau di luar negeri ya. Di tempat kami juga kami kerjakan pada stroke yang subakut ya, antara 2 minggu sampai 6 bulan ya, dan juga stroke yang kronik yang sudah di atas 6 bulan ya. Data yang ada memang di kami belum cukup banyak ya. Kita baru mengerjakan sekitar 40 kasus ya. Yang akut 4 pasien ya, subakut yang cukup banyak ya. Kita kerjakan ada lebih kurang sekitar 20-an pasien ya, sisanya pasien yang kronik ya. Kalau dilihat dari manfaat pemberiannya pada seluruh fase stroke tersebut ya ada manfaat yang didapatkan oleh pasien ya. Tetapi yang memiliki dampak lebih baik biasanya yang fase akut dan subakut ya. Tetapi yang kronik juga ada yang hasilnya positif ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua pada pasien-pasien yang subakut dan yang kronik
itu lebih cenderung berpotensi untuk diberikan ulangan, ya. Karena ada penelitian yang mengatakan bahwa efek dari stem cell mesenchymal ini dia akan menurun. Ya setelah 3 bulan dia akan turun efeknya. Ya, sehingga diberikan dalam tanda kutip booster, ya. Jadi pada pasien-pasien subakut dan kronik, protokol kita berikan booster, Dok. Kita berikan ulangan dalam 1 bulan, ya. Jadi bisa diberikan dalam dalam berbagai fase stroke, ya. Kemudian terkait efek samping, kontraindikasi, ya. Kontraindikasi untuk pemberian stem cell, kalau dari kami protokol yang kita gunakan adalah pasien tersebut bukan pasien yang memiliki riwayat keganasan, Dok. Ya, jadi artinya kita tidak akan berikan pada pasien kanker yang aktif atau pasien yang pernah ya riwayat kanker yang kemudian dinyatakan sembuh, tidak akan kita berikan, ya. Kalau pasiennya ada riwayat kanker di keluarga, itu biasanya kita akan lakukan screening, Dok, dengan pemeriksaan tumor marker, ya. Tetapi tetap kita jelaskan bahwa tumor marker yang ada kan memang tidak bisa mendeteksi seluruh tumor, ya. Jadi tetap ada risiko untuk muncul pertumbuhan tumorigenesis, ya. Jadi diserahkan ke pasien mau atau tidak, ya. Seperti itu tambahannya, Dok. Satu lagi saya kira di sini ada pertanyaan dari Dokter Engki, ya, dosis alteplase, ya, Dok, ya. Dosis alteplase dosis 0,6 mg, ya, lebih hemat karena cukup 1 flakon, ya. Apakah bisa diaplikasikan dalam praktek klinis walaupun belum ada di guideline? Saya kira bisa, Dr. Engki, ya. Studinya juga cukup banyak ya di Jepang, mereka pakai 0,4, di Taiwan pakai 0,5, ya, di China juga ada yang pakai 0,6, 0,7, ya. Kami di RSCM juga cukup banyak menggunakan dosis 0,6, ya. Dan studi yang besar itu sudah ada juga, Dok, namanya Enchanted Trial, itu publish di Lancet kalau tidak salah, dari Anderson, ya, Craig Anderson dan kawan-kawan, publish di NEJM, New England Journal of Medicine, ya, jurnal yang sangat bergengsi, ya. Jadi Enchanted Trial itu membandingkan low dose alteplase dengan standar dose 0,6 dibandingkan dengan 0,9, dan hasilnya sama saja, Dok, luaran, ya. Itu penelitian multicenter, ya, PIC-nya, PI Principal Investigator-nya dari Australia, melibatkan site di Cina, di Jepang, di Asia Tenggara, ya. Jadi hasilnya saya kira bisa kita implementasikan dalam praktek sehari-hari meskipun tidak masuk dalam guideline. Tapi di PNPK masuk, Dok. Ya. Jadi dokter kalau buka PNPK itu Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran, kalau di bahasa Inggris kan namanya National Clinical Guideline, Dok. Jadi guideline Indonesia, ya, guideline Indonesia itu PNPK karena disusun bersama-sama oleh multidisiplin, disahkan oleh Menteri Kesehatan. Itu dokumen legal. Jadi dokter bisa menggunakan dosis 0,6 karena masuk dalam PNPK, bisa diberikan dalam dosis 0,6. Jadi kalau dokter ingin memberikan silakan karena bahkan sudah ada payung hukumnya, Dok, legal itu diberikan 0,6. Ya, demikian. Ya, terima kasih banyak Dokter MK. Berhubung dengan waktu juga, jadi sekarang udah jam 4 lewat sedikit. Mungkin saya menyimpulkan sedikit dari apa yang dipaparkan oleh Dokter MK tadi, bahwa ini Dokter MK tadi membahas mengenai stroke iskemik, terapi rekanalisasinya, dan penggunaan stem cell pada stroke iskemik tersebut. Jadi mungkin bagi PPDS yang masih ada ingin bertanya, mungkin nanti kapan kita undang lagi ya, Dok, untuk memberikan kuliah tamu lagi ya. Ya, terima kasih banyak Dokter MK. Dokter Aida, apa ada yang mau disampaikan, Dok? Nggak ada, Dok, dari saya. Terima kasih banyak ya, Dokter MK. Terima kasih banyak, Dr. Aida, Dr. Jur. Ya, terima kasih, teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Dokter MK, dan terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Ya. Baik, terima kasih, Dok. Saya izin lift, ya. Terima kasih ya. Iya, jangan kapok-kapok ya, Bang. Terima kasih. Ya, makasih, Dok.